Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan kembali lagi di channel Matematika is Wow. Pada video kali ini kita akan bahas materi hubungan antar sudut kelas 7 semester genap bersama Eki Susilawati. Kompetensi dasar pada materi ini yang harus kalian capai yaitu menganalisis hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, setelah kalian mempelajari materi tersebut, diharapkan kalian dapat memahami hubungan antar sudut. Oh ya, sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share ya. Jangan lupa bunyikan juga tombol loncengnya. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan hubungan antar sudut. Jadi, hubungan antar sudut itu tidak seperti hubungan keluarga. Misalnya, sudut A adiknya sudut B, atau sudut C ayah dari sudut D. Nah, bukan seperti itu ya. Jadi, hubungan antar sudut itu ada beberapa macam. Yang pertama, sudut saling berpenyiku atau komplement. Besar sudutnya atau jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Yang kedua, sudut berpelurus atau suplemen. Besar sudutnya atau jumlah sudutnya 180 derajat. Dan yang terakhir, sudut saling bertolak belakang. Yuk teman-teman, kita langsung bahas materi yang pertama, yaitu hubungan antar sudut pada sudut berpenyiku atau komplement. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, teman-teman, kita tahu pada gambar tersebut bahwa PQR merupakan siku-siku, sehingga besar sudut PQR sama dengan 90 derajat. Misalkan kita tarik sebuah garis nih pada sudut PQR, yaitu garis SQ atau QS. Maka terbentuklah dua buah sudut ya, yaitu yang pertama sudut PQS besarnya X derajat dan sudut RQS besarnya Y derajat. Maka kedua sudut tersebut dikatakan saling berkomplement atau saling berpenyiku. Sudut yang mana ya? Yaitu sudut PQS saling berpenyiku dengan sudut RQS. Sehingga jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Maka ketika sudut PQS ditambah sudut RQS itu akan menghasilkan sudut PQR. Tadi sudut PQS besarnya X derajat dan sudut RQS besarnya Y derajat. X derajat ditambah Y derajat, besar sudut PQR adalah 90 derajat. Sekali lagi ditekankan bahwa jumlah sudut berpenyiku itu 90 derajat. Nah, teman-teman, kita coba contoh soal yang pertama ya. Tentukan nilai X besar sudut AOC dan sudut BOC pada gambar tersebut. Jadi diketahui bahwa AOB itu siku-siku, maka besar sudut AOB adalah 90 derajat. Nah, itu kata kuncinya. Kemudian ditarik sebuah garis C sehingga membentuk dua buah sudut. Yang pertama sudut AOC besarnya 6X ditambah 4 derajat dan sudut BOC besarnya 5X ditambah 9 derajat. AOC dan BOC itu saling berpenyiku, maka ketika kedua buah sudut tersebut dijumlahkan, hasilnya harus 90 derajat. Karena saling berpenyiku, maka wajib jumlahnya adalah 90 derajat. Nah, bagaimana caranya kita mencari nilai X? Maka kita gunakan konsep sudut saling berpenyiku, sehingga sudut AOC
ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB. Sudut AOC 6X ditambah 4, sudut BOC 5X ditambah 9 sama dengan sudut AOB adalah 90 derajat. Kita pindahkan ruas yang tidak memiliki variabel X, yaitu 4 dan 9. Maka jadi 6X ditambah 5X sama dengan 90 derajat dikurang 4X dikurang 9, dikurang 4 dikurang 9. 6 ditambah 5 hasilnya 11X. 90 derajat dikurang 4 dikurang 9 hasilnya 77 derajat. Kita pindahkan ruas yang 11 sehingga X sama dengan 77 dibagi 11. 77 dibagi 11 hasilnya 7 derajat. Maka ketemulah nilai X sama dengan 7 derajat. Nah, yang ditanyakan selanjutnya adalah berapakah besar sudut AOC? Kita tahu bahwa sudut AOC pada gambar adalah 6X ditambah 4. Maka kita substitusikan atau ganti X dengan angka 7 derajat tadi. Sehingga sudut AOC sama dengan 6 dikali 7 ditambah 4. 6 kali 7, 42. 42 ditambah 4, 46. Maka sudut AOC besarnya adalah 46 derajat. Berapakah besar sudut BOC? Nah, kita bisa langsung menggunakan konsep pengurangan atau kita substitusikan nilai X-nya, boleh keduanya. Kita buktikan hasilnya sama atau tidak ya. Yang pertama kita substitusikan dulu nilai X. Maka besar sudut BOC sama dengan 5 dikali 7X. Maksudnya 5 dikali 7 ditambah 9. 5 kali 7 35. 35 ditambah 9 sama dengan 40. Sehingga sudut COB hasilnya sama dengan 44 derajat. Nah, kita gunakan cara yang kedua, yaitu langsung dengan konsep sudut berpenyiku. Besar sudut AOB ditambah AOC ditambah BOC sama dengan sudut AOB. Sudut AOC-nya tadi 46. Sedangkan sudut BOC-nya belum kita ketahui, sama dengan 90 derajat. Kita pindahkan ruas 46-nya. 90 dikurang 46 hasilnya 44 derajat. Jadi terbukti besar sudut BOC sama dengan 44 derajat. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara satu atau cara yang kedua. Semuanya sama, tinggal pilih mana yang paling mudah. Demikianlah tadi contoh soal tentang sudut berpenyiku atau komplement. Jadi ingat ya teman-teman, kuncinya dari sudut berpenyiku atau komplement bahwa jumlah sudutnya adalah 90 derajat. Nah, berikutnya kita masuk ke pembahasan sudut saling berpelurus atau suplemen. Sudut berpelurus atau suplemen bisa diperhatikan pada gambar berikut. Namanya garis lurus. Berarti besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi pada gambar tersebut garis lurus dari titik A ke titik B dengan membentuk sudut AOB besarnya adalah 180 derajat. Nah, sekarang perhatikan garis AB. Di titik O dibuat garis melalui C sehingga membentuk dua buah sudut, yaitu sudut AOC besarnya A derajat dan sudut BOC besarnya B derajat. Maka kedua sudut tersebut, yaitu sudut AOC
dan sudut BOC saling berpelurus, sehingga besar keduanya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Sudut AOC ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB. Sudut AOC tadi A derajat, sudut BOC besarnya B derajat. Ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan sudut AOB, yaitu 180 derajat. Sehingga kata kuncinya, kalau ada sudut saling berpelurus, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, teman-teman, kita langsung bahas contoh soalnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X besar sudut AOD dan besar sudut BOE. Nah, pada gambar tersebut diketahui ada garis AB ya saling berpelurus dengan AOE besarnya 4X ditambah 15 derajat, EOD 3X ditambah 10 derajat, DOC 2X ditambah 5 derajat, dan BOC nilainya X derajat. Keempat sudut tersebut saling berpelurus, sehingga ketika keempat sudut tersebut dijumlahkan, nilainya adalah 180 derajat. Jadi sudut AOE ditambah sudut EOD ditambah sudut DOC ditambah sudut BOC sama dengan sudut AOB. Kita masukkan masing-masing nilai sudutnya, sehingga 4X ditambah 15 ditambah 3X ditambah 10 ditambah 2X ditambah 5 ditambah X derajat sama dengan 180 derajat. Masing-masing yang punya variabel X kita jadikan 1, yang tidak punya kita pindah luaskan, sehingga 4X ditambah 3X ditambah 2X ditambah X hasilnya sama dengan 10X. Nah, kita pindah luaskan 15 ditambah 10 ditambah 5 hasilnya 30. 180 dikurang 30 sama dengan 150 derajat. Maka persamaannya menjadi 10X ditambah 10X sama dengan 150 derajat. Maka pindah luaskan nilai 10-nya sehingga X sama dengan 150 derajat dibagi 10. Maka nilai X diperoleh 150 dibagi 10 hasilnya X sama dengan 15 derajat. Jadi nilai X adalah 15 derajat. Setelah kita memperoleh nilai X yaitu 15 derajat, maka kita cari masing-masing besar sudutnya. Yang pertama sudut AOE sama dengan 4X ditambah 15. Ganti variabel X dengan 15 derajat, sehingga sudut AOE sama dengan 4 dikali 15 ditambah 15. 4 kali 15 60, 60 ditambah 15 hasilnya 75 derajat. Kemudian sudut EOD besarnya 3X ditambah 10 sama ganti variabel X dengan 15 derajat, sehingga sudut EOD sama dengan 3 kali 15 ditambah 10. 3 kali 15 45, 45 ditambah 10 55 derajat. Selanjutnya sudut DOC besarnya yaitu 2X ditambah 5 derajat. Sama ya teman-teman, ganti variabel X dengan 15 derajat. Maka diperoleh 2 kali 15 30, 30 ditambah 5 35 derajat. Terakhir barulah kita peroleh sudut BOC. Karena sudut BOC sama dengan X derajat, maka otomatis ya nilai sudut BOC sama dengan 15 derajat.
Nah, kita masuk pertanyaan berikutnya. Berapakah besar sudut AOD? Nah, perhatikan gambar. Sudut AOD itu terdiri dari sudut AOE dan sudut EOD. Masing-masing besar sudutnya yaitu 75 derajat ditambah 55 derajat. 75 ditambah 55 hasilnya sama dengan 130 derajat. Maka diperoleh besar sudut AOD 130 derajat. Bagaimana dengan besar sudut BOE? Ya, perhatikan gambarnya lagi. Dalam gambar tersebut, sudut BOE terdiri dari sudut BOC, sudut COD, dan sudut DOE. Besar sudut BOC 15 derajat, besar sudut COD atau DOC 35 derajat, dan besar sudut EOD 55 derajat. Maka ditambahkan 15 ditambah 35 hasilnya 50 derajat. 50 derajat ditambah 55 derajat hasilnya 105 derajat. Maka besar sudut BOE adalah 105 derajat. Demikianlah tadi contoh soal dari sudut saling berpelurus. Ingat, sudut berpelurus besarnya 180 derajat. Selanjutnya kita bahas tentang sudut saling bertolak belakang. Bagaimana dengan sudut saling bertolak belakang? Perhatikan gambar berikut ini. Sudut yang saling bertolak belakang adalah sudut yang arah hadapnya berlawanan. Sehingga harus kalian ingat ya teman-teman, besarnya sudut yang bertolak belakang adalah sama. Dari gambar tersebut diketahui ada 4 buah sudut ya pada garis tersebut. Yang pertama ada sudut alfa yang ditandai dengan warna merah, sudut beta yang ditandai dengan warna kuning, sudut delta yang ditandai dengan warna biru, dan sudut gamma yang ditandai dengan warna pink. Nah, keempat sudut ini ada yang saling bertolak belakang. Siapakah dia? Yang bertolak belakang adalah sudut alfa dengan sudut beta yang tandanya merah dan kuning. Kemudian sudut delta dengan sudut gamma yang tandanya biru dan pink. Sehingga karena sudutnya saling bertolak belakang, sudut alfa sama dengan sudut beta dan sudut delta sama dengan sudut gamma. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita ingat bahwa sudut yang saling bertolak belakang nilainya adalah sama besar. Nah teman-teman, kita coba bahas tentang sudut yang saling bertolak belakang. Diketahui sebuah garis DB dan AC saling berpotongan sehingga membentuk 4 buah sudut yang saling bertolak belakang. Dari gambar tersebut, tentukan nilai X, nilai Y, dan besar sudut AEB, besar sudut CED. Nah, untuk penyelesaiannya, ingat sudut tersebut saling bertolak belakang. Maka sudut yang saling bertolak belakang itu nilainya sama besar. Sudut yang saling bertolak belakang yaitu sudut AED dengan sudut BEC serta sudut AEB dengan sudut CED. Kita cari dulu nilai X-nya menggunakan persamaan sudut yang saling bertolak belakang yaitu sudut AED dengan sudut BEC, sehingga besar sudut AED sama dengan sudut BEC. 3x ditambah 20 derajat sama dengan 5x dikurang 10 derajat. Pindah ruaskan yang memiliki variabel sama, sehingga 20 dikurang
10 derajat sama dengan 5x dikurang 3x. Ya, 5 dikurang 3 hasilnya 2x, 20 dikurang 10 hasilnya 10 derajat. Pindah ruaskan angka 2 sehingga diperoleh x sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5 derajat. Diperolehlah nilai x sama dengan 5 derajat. Setelah kita memperoleh nilai x, kita bisa menghitung berapa besar sudut AED dan besar sudut BEC. Sudut AED sama dengan 3x ditambah 20 derajat. Ganti variabel x dengan nilai 5 derajat sehingga persamaannya menjadi 3 dikali 5 ditambah 20. 3 kali 5, 15. 15 ditambah 20, 35 derajat. Besar sudut AED 35 derajat. Berapakah besar sudut BEC? BEC sama dengan 5x dikurang 10 derajat. Ganti variabel x dengan 5 derajat sehingga persamaannya menjadi 5 kali 5 derajat dikurang 10 derajat. 5 kali 5, 25. 25 dikurang 10, ya 15 derajat. Sehingga diperoleh besar sudut BEC sama dengan 15 derajat. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung besar sudut AEB. Menggunakan konsep apa? Bukan sudut bertolak belakang, tapi sudut saling berpelurus. Berpelurus dengan sudut siapa? Ya, sudut BAE atau AEB saling berpelurus dengan sudut AED. Sehingga sudut AEB ditambah sudut AED sama dengan sudut BED, di mana sudut AEB ini yang kita cari ditambah besar sudut AED yaitu 35 derajat sama dengan sudut BED karena lurus besarnya 180 derajat. Kita mau cari besar sudut AEB, pindah ruaskan nilai sudut 35 derajat sehingga diperoleh AEB sama dengan 180 derajat dikurang 35 derajat sama dengan 145 derajat. Sehingga diperoleh besar sudut AEB sama dengan 145 derajat. Selanjutnya kita akan mencari nilai Y dari sebuah sudut CED. Dari gambar kita ketahui bahwa sudut CED itu saling bertolak belakang dengan sudut AEB. Sehingga sudut AEB sama dengan sudut CED. Atau sudut CED sama dengan sudut AEB. Nah, untuk mencari nilai Y kita substitusikan dulu. Sudut CED sama dengan 6Y ditambah 25 derajat, sedangkan sudut AEB sama dengan 145 derajat. Pindah ruaskan yang tidak memiliki variabel Y sehingga diperoleh persamaannya menjadi 6Y sama dengan 145 derajat dikurang 25 derajat. Maka 6Y sama dengan 145 dikurang 25, ya sama dengan 120 derajat. Selanjutnya pindah ruaskan angka 6 sehingga kita peroleh nilai Y yaitu 120 derajat dibagi 6. Maka Y sama dengan 20 derajat. Diperolehlah nilai Y sama dengan 20 derajat. Nah teman-teman, ada satu pertanyaan lagi yang belum dijawab, yaitu besar sudut CED. Kalau kalian tadi sudah perhatikan pembahasannya, pasti tidak perlu menghitung lagi ya. Ya, karena sudut CED ini saling bertolak belakang dengan sudut AEB, maka jelas besar sudut CED itu sama dengan sudut AEB. Berapakah besarnya? Ya, besarnya adalah 145 derajat.
Baiklah teman-teman, demikianlah tadi contoh soal tentang sudut saling bertolak belakang. Ingat kata kuncinya ya teman-teman, bahwa sudut saling bertolak belakang nilai sudutnya adalah sama besar. Mudah bukan? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Oke teman-teman, dalam dua buah garis yang saling sejajar, jika dipotong oleh satu atau lebih garis lain, akan membentuk beberapa hubungan sudut. Yang pertama, sudut saling sehadap. Yang kedua, sudut saling sepihak. Dan yang ketiga, sudut saling berseberangan. Nah teman-teman, untuk sudut sepihak dan berseberangan itu dibagi lagi menjadi dua. Ada sudut dalam dan ada sudut luar. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama ada garis K dan L dipotong oleh garis A sehingga membentuk beberapa sudut, yaitu sudut 1, 2, 3, dan 4 serta 5, 6, 7, dan 8. Kemudian gambar yang kedua ada dua buah garis yang sejajar dipotong oleh dua garis lain sehingga membentuk juga beberapa sudut, yaitu sudut ABEF, CDGH, IJMN, dan KLOP. Nah teman-teman, kita cari mana sudut yang saling sehadap pada dua buah gambar tersebut. Untuk sudut yang saling sehadap, nilainya sama besar, yaitu sudut 1 dengan sudut 5, sudut 2 dengan sudut 6, sudut 3 dengan sudut 7, dan sudut 4 dengan sudut 8. Nilainya sama besar. Kemudian pada gambar nomor 2, sudut A sama dengan sudut C, sudut B dengan sudut D, sudut E dengan sudut G, sudut F dengan sudut H, sudut I dengan sudut K, sudut C dengan sudut L, sudut M dengan sudut O, serta sudut N dengan sudut P. Masing-masing besarnya sama karena saling sehadap. Untuk sudut sepihak dibagi menjadi dua, ada sudut dalam. Kita cari tahu dulu mana sudut dalam, yaitu yang saling sepihak. Pada gambar pertama, sudut dalam sepihak terdapat pada sudut yang bernomor 4 dengan nomor dalam ya, berarti sudut 1 dengan sudut 8 serta sudut 2 dengan sudut 7. Pada gambar nomor 2, dalam berseberangan, berarti sudut B dengan sudut C, sudut F dengan sudut G, sudut I dengan sudut K, serta sudut M dengan N dengan sudut O. Masing-masing besarnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat. Bagaimanakah dengan sudut luar sepihak? Ya, pada gambar yang pertama sudut luar sepihak yaitu sudut yang bernomor 4 dengan sudut nomor 5, sudut nomor 3 dengan sudut nomor 6. Masing-masing jumlahnya adalah 180 jika dijumlahkan. Kemudian pada gambar nomor 2, sudut luar sepihak berarti ada pada sudut dengan huruf A dan sudut D, sudut E dengan sudut H, sudut I dengan sudut L, serta sudut M dengan sudut P. Karena luar sepihak, maka jika dua buah sudutnya dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Selanjutnya sudut dalam berseberangan. Namanya berseberangan berarti harus dipisah oleh satu garis. Kalau dalam berarti dia adanya di dalam, kalau luar berarti di luar. Nah, untuk yang di dalam yaitu sudut 1 berseberangan dengan sudut 7. Sudut 2 berseberangan dengan sudut 8. Karena di dalam. Nah, untuk sudut berseberangan nilainya sama besar.
Kemudian pada gambar nomor 2, sudut yang saling dalam berseberangan yaitu sudut B dengan G, C dengan F, kemudian sudut J dengan O, sudut N dengan sudut K. Nah, besarnya adalah sama. Untuk sudut luar berseberangan pada gambar nomor 1 yaitu sudut 4 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 5. Serta pada gambar nomor 2 sudut yang diberi huruf A dengan sudut H, sudut E dengan sudut D, sudut I dengan sudut P, serta sudut M dengan sudut L. Demikianlah tadi beberapa macam sudut pada dua garis sejajar. Nah, kita coba contoh soalnya ya. Tentukan nilai dari variabel X, Y, dan Z pada gambar berikut ini. Oke teman-teman, kita bahas ya. Perhatikan gambarnya. Jadi ada dua buah garis, yaitu garis G dan H dipotong oleh garis I, membentuk beberapa sudut, dan diketahui sudut yang pertama yaitu 80 derajat, sudut yang kedua 4x derajat, sudut yang ketiga Y ditambah 3 derajat, dan 4Z dikurang 20 derajat. Pertama kita akan menentukan nilai X. Nilai X dapat diperoleh dari hubungan antara sudut 80 derajat dengan 4x derajat karena saling bertolak belakang. Ingat, sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya adalah sama, sehingga 4x derajat sama dengan 80 derajat. Untuk mencari nilai X, maka pindah ruaskan angka 4 sehingga persamaannya menjadi X sama dengan 80 dibagi 4. 80 dibagi 4 hasilnya 20 derajat. Jadi nilai X sama dengan 20 derajat. Berikutnya kita akan menentukan nilai Y. Bisa dilihat pada gambar bahwa sudut 80 derajat itu saling memiliki hubungan luar sepihak dengan sudut Y ditambah 3 derajat. Sekali lagi, sudut 80 derajat saling luar sepihak dengan Y ditambah 3 derajat. Karena kita menggunakan konsep sudut sepihak, maka 80 derajat ditambah Y tambah 3 hasilnya harus 180 derajat. Sehingga untuk mencari nilai Y kita pindah ruaskan angka 80 dengan 3-nya. Maka persamaannya diperoleh Y sama dengan 180 dikurang 80 dikurang 3 derajat. 180 dikurang 80 hasilnya 100, 100 dikurang 3 hasilnya 97 derajat, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 97 derajat. Berikutnya nilai Z. Bisa dilihat antara 4x derajat dengan sudut 4Z dikurang 20 memiliki hubungan dalam sepihak. Sama konsepnya, dalam sepihak itu besarnya harus 180 ketika dijumlahkan, sehingga 4x ditambah 4z dikurang 20 derajat sama dengan 180. Nah teman-teman, kita ganti variabel x-nya dengan hasil yang telah kita peroleh tadi ya, sehingga persamaannya menjadi 4 dikali 20 derajat ditambah 4z dikurang 20 derajat sama dengan 180 derajat. 4 kali 20 hasilnya 80 derajat. Kemudian kita pindah ruaskan yang tidak memiliki variabel z, sehingga persamaannya menjadi 4z sama dengan 180 dikurang 80 ditambah 20 derajat. Ingat ya, karena 20-nya negatif, pindah ruas jadi positif. 4z sama dengan 180 dikurang 80, ya 100 derajat. 100 derajat dikurang ditambah 20 derajat, hasilnya 120 derajat. Maka kita cari nilai z-nya dengan memindahkan ruas
angka 4-nya, sehingga diperoleh Z sama dengan 120 dibagi 4. Berapa kira-kira 120 dibagi 4? Ya benar, hasilnya 30 derajat. Jadi nilai Z adalah 30 derajat. Nah, untuk contoh soal berikutnya kita bisa simak pada gambar berikut ini. Jika diketahui besar sudut A4 sama dengan 5x ditambah 5 derajat dan besar sudut B1 sama dengan 3x ditambah 15, tentukan besar sudut B3, sudut A1 dan sudut A2. Nah, teman-teman bisa dilihat gambarnya ya. Untuk menjawab soal tersebut, kita tentu harus ingat hubungan sudut pada dua garis sejajar yang dipotong oleh semua garis. Pertama, kita ketahui bahwa sudut A4 sudah ada besarnya, yaitu 5x ditambah 5 derajat, dan sudut B1 sama dengan 3x ditambah 15 derajat. Nah, kita cari hubungan antara sudut A4 dengan sudut B1. Dilihat pada gambar, ternyata sudut A4 dan sudut B1 itu memiliki hubungan sudut dalam sepihak. Ingat, untuk sudut dalam sepihak, besarnya kedua sudutnya jika dijumlahkan adalah 180 derajat, sehingga diperoleh sudut A4 ditambah sudut B1 sama dengan 180 derajat. Ganti sudutnya dengan yang diketahui sehingga diperoleh persamaan 5x ditambah 5 derajat ditambah 3x ditambah 15 derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kelompokkan yang memiliki variabel x dan yang tidak, sehingga diperoleh 8x dari 5 ditambah 3, kemudian 20 dari 5 ditambah 15 sama dengan 180 derajat. Pindahkan yang tidak memiliki variabel sehingga persamaannya menjadi 8x sama dengan 180 derajat dikurang 20 derajat. 180 dikurang 20 hasilnya 160 derajat. Maka untuk mencari nilai x, kita pindah ruaskan angka 8-nya, sehingga x sama dengan 160 derajat dibagi 8. 160 dibagi 8, iya hasilnya 20 derajat. Maka nilai x diperoleh 20 derajat. Berapakah besar sudut A4? Ya, kita ganti variabelnya dengan angka 20 derajat. Sehingga sudut A4 sama dengan 5 kali 20 ditambah 5 derajat. 5 kali 20, 100 tambah 5, 105 derajat. Jadi sudut A4 adalah 105 derajat. Berapakah sudut B1? Ya, ganti variabel x dengan 20 derajat sehingga diperoleh 3 kali 20 ditambah 15 derajat. 3 kali 20, 60 derajat. 60 ditambah 15 hasilnya 75 derajat. Nah, berikutnya baru kita tentukan besar sudut B3. Nah, teman-teman, kalau kita lihat gambar, ternyata sudut B3 itu memiliki hubungan dengan B1, yaitu saling bertolak belakang. Karena sudut B1 saling bertolak belakang dengan B3, maka besar sudut B3 sama dengan sudut B1, yaitu 75 derajat. Bagaimana dengan besar sudut A1? Nah, bisa kita lihat teman-teman bahwa sudut A1 itu saling sehadap dengan sudut B1, sehingga besarnya adalah sama. Maka diperoleh sudut A1 sama dengan 75 derajat. Kemudian berapakah sudut A2? Ya, kalau dilihat dari gambar jelas ya, sudut A2 itu saling bertolak belakang dengan sudut A4. Maka besar sudutnya sama dengan 105 derajat. Selanjutnya kita bahas contoh soal yang terakhir tentang sudut pada dua garis sejajar. Oke teman-teman, perhatikan gambar berikut ini.
Jika besar sudut DAE sama dengan 46 derajat, tentukan X ditambah Y ditambah Z. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, selain kita harus tahu hubungan dua garis sejajar dengan sudut-sudutnya, kita juga harus tahu dan ingat hubungan sudut yang saling berpelurus. Kemudian berapa besar jumlah sudut dalam sebuah segitiga. Pertama, kita akan menentukan nilai X-nya dulu. Nah, nilai X kita bisa peroleh dari hubungan sudut yang saling berpelurus antara sudut CDA dengan sudut ADF. Sudut CDA belum diketahui. Nah, kita cari tahu berapa besar sudut CDA bisa diperoleh dari hubungan antara sudut CDA dengan sudut DAE, yaitu sudut yang saling dalam berseberangan karena dipotong oleh sebuah garis. Maka jika ada sudut yang saling dalam berseberangan, besarnya adalah sama, sehingga sudut CDA sama dengan sudut DAE, yaitu 46 derajat. Setelah kita memperoleh besar sudut CDA, kita bisa menentukan nilai X. Ternyata sudut CDA dengan sudut ADF itu saling berpelurus. Jika ada dua buah sudut yang saling berpelurus, maka jumlahnya 180 derajat. Sehingga diperoleh persamaan sudut CDA ditambah sudut ADF sama dengan 180 derajat. Sudut CDA-nya tadi 46 derajat dan sudut ADF 2x derajat sama dengan 180 derajat. Yang tidak punya variabel kita pindahkan sehingga diperoleh persamaan 2x derajat sama dengan 180 derajat dikurang 46 derajat. 180 dikurang 46, iya 134 derajat. Maka kita cari nilai X, pindah ruaskan angka 3-nya, diperoleh X sama dengan 134 derajat dibagi 2. 134 dibagi 2 sama dengan 67 derajat. 67 derajat ya. Maka diperolehlah nilai X 67 derajat. Selanjutnya ya teman-teman, kita cari besar nilai Y. Nah, nilai Y ini bisa kita peroleh dari hubungan antara sudut BCA dengan sudut DCA. Ya, kedua sudut tersebut sama dengan hubungan sudut CDA dan sudut ADF, yaitu sudut yang saling berpelurus, sehingga diperoleh sudut BCA ditambah sudut DCA sama dengan 180 derajat. Di dalam gambar diketahui besar sudut BCA yaitu 115 derajat, sedangkan sudut DCA yaitu 13Y derajat sama dengan 180 derajat. Kemudian kita pindahkan yang tidak memiliki variabel Y sehingga diperoleh persamaan 13Y sama dengan 180 derajat dikurang 115 derajat. 180 dikurang 115, ya hasilnya 65 derajat. Selanjutnya teman-teman, kita bisa cari nilai Y dengan memindah ruaskan angka 13-nya, sehingga Y sama dengan 65 dibagi 13 derajat. 65 dibagi 13, benar sekali, hasilnya 5 derajat. Jadi diperoleh nilai Y sama dengan 5 derajat. Nah, yang terakhir, belum terakhir ya. Selanjutnya kita bisa menentukan berapa besar nilai Z. Nah, untuk menentukan nilai Z, kita bisa menggunakan sifat jumlah sudut dalam segitiga, yaitu 180 derajat. Jadi semua sudut yang ada di dalam segitiga, yaitu segitiga ACD, jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Sudut siapa aja? Yaitu sudut ACD ditambah sudut CDA ditambah sudut DAC sama dengan 180 derajat. Sudut ACD
Tadi hasilnya 13Y derajat, kemudian sudut CDA 46 derajat dan sudut DAC 3Z derajat. Kita ganti dulu variabel Y-nya, tadi sudah diperoleh nilainya adalah 5. Sehingga persamaannya menjadi 13 dikali 5 ditambah 46 derajat ditambah 3Z sama dengan 180 derajat. Kita kalikan dulu 13 dikali 5 hasilnya 65 derajat. 65 kita jumlahkan dulu dengan 46. Hasilnya 65 ditambah 46 111 derajat. Nah, kita pindah ruaskan yang nggak punya variabel Z, maka persamaannya menjadi 3Z sama dengan 180 derajat dikurang 111 derajat. Berapa hasilnya 180 dikurang 111? Benar sekali, hasilnya 69 derajat. Sehingga persamaannya menjadi 3Z sama dengan 69 derajat. Nah, kita mau cari nilai Z, maka pindah ruaskan angka 3 sehingga Z sama dengan 69 dibagi 3. Hasilnya adalah, ya benar sekali teman-teman, 23 derajat. Jadi nilai Z sama dengan 23 derajat. Setelah nilai X diketahui, Y diketahui, dan Z diketahui, baru kita tentukan nilai X ditambah Y ditambah Z. X-nya 67, Y-nya 5, dan Z-nya 23. 67 ditambah 5, 72. 72 ditambah 23. Ya, 95 derajat. Jadi nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan 95 derajat. Nah, demikianlah tadi teman-teman pembahasan tentang hubungan antar sudut. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share ya. Bunyikan juga tombol loncengnya. Nantikan video selanjutnya di channel Matematika is Wow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.